Pagi ini adalah hari di mana aku harus menghadiri rapat penting dengan perusahaan besar. Ingin sekali tak berangkat dan memilih untuk menghabiskan waktu dengan istri dan anakku. Namun, meeting kali ini sangat berpengaruh besar untuk perusahaanku. Sebelum pergi ke kantor, terlihat sikap Nisa yang sedikit berbeda dari biasanya. Raut kegelisahan dan kekhawatiran terlihat begitu jelas di wajahnya. Bukan tak ingin menanyakan perihal itu. Mungkin istriku butuh waktu untuk siap menceritakan semua dengan ikhlas. "Mas, berangkat kerja dulu ya," ujarku, seraya menyodorkan tangan untuk dicium. Dengan senyuman, wanita tercinta mencium punggung tanganku dengan takzim. Meski dapat kulihat, itu adalah senyuman paksa, tak seperti biasanya. Perlahan, ku dekatkan wajah untuk mencium kening wanita yang telah melahirkan putra tampan untukku. Setelahnya, langsung berjalan keluar dan bergegas memacu mobil dengan kecepatan yang sedang. "Mas, gak akan tanya kamu dulu. Semoga setelah pulang kerja nanti, kamu dengan ikhlas mau cerita apa yang sebenarnya terjadi," gumamku dalam mobil. Tak butuh waktu lama, mobil yang ku kendarai sampai di pelataran gedung menjulang cukup tinggi. Bergegas aku memarkirkannya di tempat yang tersedia. Sebelum turun, aku melirik pergelangan tangan. Jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Masih ada waktu 1 jam, meeting akan dimulai. Turun dari mobil, aku berjalan memasuki kantor yang begitu besar. Sapaan demi sapaan ku dapatkan. Tak lupa diiringi dengan senyum manis pada karyawan yang menyapaku. "Pagi, Pak," aku tersenyum. Juga aku melangkah menuju ruanganku, tempat yang menjadi saksi kesuksesanku saat ini. "Pak, masih ingat jika meeting nanti jam 8?" Terdengar suara sekretarisku saat aku baru saja duduk di kursi kebesaran, mengembuskan napas perlahan untuk menetralkan pikiran yang bergelayut di hati. Terlebih saat wanita dengan setelan baju merah itu memberi kabar yang begitu mengejutkan. "Iya, ada apa? Kok kamu kelihatan gelisah?" Maaf Pak, barusan saya dapat kabar jika perusahaan besar yang akan menginvestasi ke kantor kita mendadak membatalkan investasinya," ujar sekretarisku. "Apa?" Aku langsung dibuat terkejut dengan penuturan kata darinya. Perusahaan yang menginvestasi dengan jumlah besar mendadak harus batal. Tak bisa dibayangkan bagaimana keadaan kantorku jika tidak ada dana dari perusahaan itu. Bagaimana bisa batal? Saya juga tidak tahu, Pak. Beberapa menit lalu, tiba-tiba pihak dari perusahaan sana mengabari saya. Saya juga bingung, jawabnya. Aku mengusap wajah kasar, sembari mengacak rambut. Frustasi. Hari ini,
Semua masalah datang, silih berganti. Dari sikap Nisa yang tiba-tiba berubah, ditambah lagi dengan masalah kantor yang bisa menyebabkan perusahaan bangkrut. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Astagfirullah. Saya permisi dulu, Pak. Kalau ada apa-apa, panggil saya saja, Pak. Tanpa menjawab ucapan dari sekretarisku, aku langsung menunduk. Kemudian melempar beberapa file dan barang-barang yang ada di meja. Pagi ini terasa begitu berat untukku. Di saat suasana masih genting, tiba-tiba suara ponselku berdering. Sebuah pesan masuk ke WA. Dengan berat hati, secepatnya langsung kubuka. Isi pesan tersebut, nomor tidak dikenal. Siapa lagi ini? Kamu masih ingat denganku bukan? Mana mungkin kamu lupa denganku. Aku salah satu orang yang pernah ada di kehidupanmu. Hanya sebentar saja, tapi setelah ini akan menjadi bagian dalam hidupmu. Siapa dia? Maksudnya apa? Tak sampai 1 menit, tiba-tiba kembali ponselku berbunyi. Lagi-lagi notifikasi pesan masuk dari nomor yang sama. Merasa penasaran dengan isinya, aku langsung membuka chat tersebut. Dan ya, kamu pasti merasa bingung dengan sikap istrimu itu yang pagi tadi berubah. Ini masih belum apa-apa, padahal hanya obrolan hangat. Gak taunya langsung masuk ke pikirannya. Aku bilang ke istrimu, jika kita memiliki hubungan spesial, sangat bagus, bukan? Setelah membaca isi pesan itu, emosiku tiba-tiba memuncak. Kedua tanganku mengepal keras. Wajah menahan amarah yang menggebu dalam hati. Apalagi ini? Jam sudah menunjukkan pukul 7:30. Aku masih terdiam, memikirkan bagaimana nasib perusahaanku ke depannya. Akankah kantor ini akan bangkrut? Kenapa semua ini harus terjadi? Tok, tok, tok. Sebentar. Sebelum orang yang mengetuk pintu itu masuk, buru-buru aku mengambil dan merapikan beberapa berkas yang berserakan di lantai. Tak lupa juga menata kembali di meja. Masuk. Maaf, Pak. Meeting akan dimajukan. Pihak perusahaan lain sudah datang. Apakah Bapak sudah siap? Tanya sekretarisku. Lagi-lagi pikiranku kacau. Bagaimana bisa? Di saat situasi seperti ini, mendadak meeting dipercepat lebih awal. Terlebih melihat penampilanku yang jauh dari kata rapi dan sempurna. Ditambah lagi dengan rambut acak-acakan, dasi yang longgar, dan kemeja digulung. Oke, bilang untuk tunggu sebentar. Saya mau siap-siap, titahku. Baik, Pak. Setelah mengatakan itu, terdengar derap langkah kaki kian menjauh. Tak bisa dipungkiri, hari ini adalah hari yang begitu menyebalkan untukku. Semua masalah ini datang tanpa diminta. Aku menghembuskan napas kasar. Frustasi. Bersambung.